katanya, kecil suka, muda terkenal, tua kaya raya, mati pun masuk surga. Itu slang. Oke, hari ini saya sengaja berlari kencang ya teman-teman, karena akan membahas soal ngebut. Jadi bukan soal saya bisa ngebut, karena pada dasarnya semua sopir bisa ngebut. Karena yang dibahas soal ngebut, jadi saya larinya juga ngebut. Ini tadi sebenarnya saya mau ke Lumajang, terus arah Probolinggo untuk hunting bis Jogja, karena ini sudah jamnya. Nah itu tadi Rosalia teman-teman, jurusan Jogja. Nah itu tadi dikejar Mila Sejahtera jurusan Jogja juga. Dan jelas itu tadi sangat menarik ya teman-teman kalau dibuat video untuk di hunting. Tapi ya sudahlah, besok saja kita cari waktu yang tepat lagi. Soalnya tadi saya ada telepon suruh buru-buru ke Jember. Jadi ini saya dari Lumajang menuju ke Jember, yang jalannya cukup lebar dan halus. Terus kendaraan sepeda motor itu relatif sepi. Jadi saya sengaja berlari kencang untuk hari ini. Nah itu ada teman lari teman-teman, ambulan. Coba kita ikuti, nanti kita ajak lari bareng, kita kejar ya. Ternyata ambulannya jalannya santai teman-teman. Mungkin bawa orang sudah meninggal itu, atau orang pindah rumah sakit, jadi jalannya tidak terlalu ngebut, tidak seperti yang kalau bawa orang-orang sakit yang benar-benar parah dan harus urgent ke rumah sakit. Itu sepertinya jalannya santai, jadi kita salib saja. Toh yang penting kita tidak menghalangi larinya dia. Kalau di jalan yang sekiranya kita salib dan menghalangi, seperti jalan rame, terus kita nyalip terus pelan, itu jangan lakukan ya. Karena ambulan yang paling mobil yang paling tidak boleh kita menghalangi jalannya, dan harus diberi jalan. Beda sama plat hitam yang pakai ambulan biru, apa itu, strobo biru. Kalau itu sikat saja, nggak apa-apa itu. Oke, kita lari sendiri saja. Kita lari sendiri dan bicara soal ngebut. Jadi pada dasarnya itu semua sopir bisa ngebut ya teman-teman. Dan ngebut pun itu ada banyak macam. Jadi ngebut itu macamnya ada dengan alasan yang jelas dan ngebut dengan alasan yang tidak jelas. Jadi yang ngebut dengan alasan jelas itu seperti bis, misalkan dia kan harus ngejar jam parkir di terminal selanjutnya, sama ngesela penumpang untuk berebut penumpang lah istilahnya. Terus mobil sayur, mobil cabai itu kan juga harus cepat, soalnya juga mengejar pasar, dimana orang-orang yang berbelanja itu jangan sampai kita telat.
kita nyampe pasar, orang-orang yang berbelanja sudah pulang, malah busuk nanti sayur sama cabenya. Dan juga ambulan itu jelas dalam arti memang larinya harus kencang. Dalam arti juga ambulan yang membawa pasien. Kalau ambulan kosong biasanya jalannya masih nyantai. Nah, ini kita sampai Jatiroto ya teman-teman. Jadi Jatiroto ini perbatasan antara Jember dan Lumajang. Berarti sebentar lagi kita akan masuk kota, masuk wilayah Jember. Oke, soal ngebut lagi. Jadi ngebut juga ada yang alasannya tidak jelas. Berhubung alasannya tidak jelas, saya tidak bisa menerangkan. Jadi yang ngebutnya itu gak karu-karuan itu. Kan kita tidak tahu, mungkin lagi ngejar apa, mungkin sakit perut atau ditagih utangan, kita juga tidak tahu. Dan juga ada ngebut yang di dalam tol. Ngebut di dalam tol itu kan memang sudah jelas, dalam arti jalannya bebas hambatan dan sangat rekomendasi untuk ngebut. Nah, itu jalan tol. Tapi terkadang di jalan tol itu menjebak juga ya teman-teman. Soalnya saya pernah di daerah Mojokerto mau ke Warugunung, waktu itu membawa muatan tomat dari Bandung dibawa ke Surabaya. Saya lewat tol, sampai situ saya lari 120. Terus selepas apa itu, selepas Mojokerto saya berhentikan oleh polisi. Dia bawa alat seperti tembak, terus dalamnya ada seperti komputer gitu teman-teman. Saya ditunjukkan kecepatan saya, ya memang benar saya lari 120, dan akhirnya kena tilang. Jadi di tol itu kadang menjebak, kok tidak pabriknya saja ya yang dibatasi ya teman-teman, larinya harus 100 mentok gitu kan. Padahal mobil-mobil serangan lari 200 saja kan mudah. Jadi untuk ngebut itu kita harus memperhatikan beberapa hal juga ya teman-teman. Jadi untuk kondisi mobil, kondisi kita sendiri itu harus benar-benar kita sendiri yang paham dan tahu. Kalau mobil tentunya roda harus oke, terus rem juga harus pakem, yang jelas setir juga tidak boleh sepeleng. Jadi saya kalau bawa cabai itu roda depan itu pasti masih 50% ke atas untuk ban luarnya. Untuk ban dalam saya tidak pernah menggunakan ban yang ada tempelannya. Jadi kalau bocor itu langsung diganti yang baru, tidak kita tempel. Itu memang untuk antisipasi keamanan kita. Terus sen itu juga penting teman-teman. Sen kanan dan kiri, depan belakang itu harus menyala normal. Soalnya itu bahasa kita kepada sopir-sopir di depan kita ataupun di belakang kita. Terus diri kita sendiri. Nah, ini yang sangat penting teman-teman untuk ngebut. Jadi kita harus bisa menjaga emosi, dalam arti tidak boleh gimana ya, kadang kita disalip orang gitu kan panas, mau nyalip lagi. Nah, itu adalah ngebut yang tidak benar, itu akan membahayakan. Jadi teman-teman kalau ada orang ngejak balapan di jalan gitu ya, ngajak balapan di jalan itu triknya itu mudah teman-teman. Jadi
tenangkan setenang mungkin, setenang mungkin kita jalan. Toh ngegas itu juga ada lempehnya, ada takutnya kok, pasti nanti akan kesalip dia. Jadi kita meskipun kenceng tapi tenang. Contoh itu bis jarak jauh itu, dia kan meskipun disalip ataupun nyalip nggak pernah koar-koar. Memang intinya dia bekerja, supir-supir cabai juga itu kan nggak pernah koar-koar. Kalaupun goyang mobil itu kan memang untuk kerjaan nantilah. Nanti saya jelaskan bagaimana truk cabai itu kenapa goyang, kenapa harus gini. Saya bisa jelaskan kalau truk cabai. Nah ini kita sudah sampai jalur black spot ya teman-teman. Itu black spot itu di daerah Klataan. Jadi setelah Tanggul mau Bangsal-Sari. Nah, jalur ini sangat rawan dan kita juga harus sangat hati-hati di jalur ini. Tapi ngebut itu memang gini ya teman-teman, istilahnya itu ngebut itu manusiawi lah. Soalnya manusia itu kan memang punya sifat yang apa ya, memang punya sifat yang egois, terus mau menang sendiri itu ada, mau dianggap jagoan, itu sifat manusiawi. Tapi kalau kita ngebut di jalan ini seperti ini, meskipun kita salip-salip semua ini, nggak mungkin itu yang kita salip-salip itu akan tepuk tangan atau kok buanter ram kurek montore, nggak mungkin. Malah dia mungkin ya mancar nabrak gitu bilangnya. Makanya kalau ngebut itu di jalan-jalan umum ini bukan balapan, kalau di sirkuit baru itu balapan. Pokoknya kuncinya ini ya teman-teman, kita harus bisa menjaga emosi, itu yang terpenting sudah kalau ngebut di jalan. Terus jadikan mobil mulai ujung depan kanan, ujung depan kiri, ujung belakang kanan, ujung belakang kiri, bayangkan sebagai bagian tubuh kita. Jadi gimana kita jalan, terus kita harus bermain sen itu seperti kita bertetanggaan, jadi saling menghargai orang di jalan. Dan bagaimana kita menghargai orang-orang yang juga pengen ngebut. Nah depan itu pickup balap juga itu teman-teman. Jadi dia habis kirim ini dia. Jadi, tadi ke baratnya itu pasti kenceng itu. Habis kirim apa itu? Ikan pindang. Ini pickup balap ini. Kita dahului saja ya. Ini kita sudah sampai Bangsal-Sari. Dan ngebut harus kita harus tahu kondisi kendaraan ya teman-teman, bagaimana akselerasinya. Jadi dalam hitungan kita, kalau kita nyalip crash depan kira-kira nutut enggak, kita harus tahu sendirilah bagaimana kendaraan itu bisa untuk ngebut atau tidak. Oke, saya kira sekian dulu ya teman-teman, ngomong soal ngebut. Jangan lupa like dan subscribe, dan nantikan tentang ngebut-ngebut yang lainnya nanti. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ini kenal Mbak Pak